janganlah kalian menghina. Janganlah kalian menghina kecuali illa nafsa, kecuali pada dirinya sendiri. Mana qasudalika mimma inti illa kama yankusu al-mikhyatu, kecuali seperti halnya jarum yang kurang idza udkhila al-bahra, ketika dimasukkan pada al-bahra, lautan. Ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum tsumma uwaffikum iyyaha. Wahai hamba-hamba nggih, innama hiya a'malukum, bahwasanya Allah itu akan menghitung suatu amal ibadah yang dimiliki oleh hambanya, akan menghitung amal yang dimiliki oleh hambanya, amalnya itu baik atau buruk, banyak yang baik atau yang buruk. Tsumma uwaffikum iyyaha, dan hal tersebut akan dimintai pertanggungjawaban atas amal yang telah dilakukan oleh seseorang tersebut. Ya. Jadi sebisa mungkin selalu beramal yang baik, tidak beramal yang buruk. Karena ketika kok beramal yang buruk, ya takutnya itu akan memberikan celaka pada diri sendiri. Faman wajada khaira falyahmadillah, dan barang siapa menemukan mendapati bahwa amal yang dilakukan dirinya itu adalah amal yang baik, ya sebaiknya hendaknya apa? Falyahmadillah, orang tersebut memuji kepada Allah, mengucapkan alhamdulillah, memuji kepada Allah. Waman wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah, dan ketika dia mendapati amal yang dilakukannya itu tidak baik, maksudnya itu amal yang dikerjakannya adalah amal-amal yang buruk, suatu perkaranya yang tidak baik semua, maka fala yalumanna, janganlah kalian menghina kecuali illa nafsa, kecuali pada dirinya sendiri. Tidak boleh menghina pada selain dirinya sendiri. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisul khamisu wal ashrun, hadis yang ke-25. Hadis yang ke-25 diriwayatkan dari An Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu aidan anna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lin nabiyyi, diriwayatkan dari sahabat Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, anna nasan min ashab, golongan manusia dari sahabatnya Kanjeng Nabi, berarti para sahabatnya Kanjeng Nabi, mereka itu wadul mengadu kepada Kanjeng Nabi, qalu lin nabi, mereka mengadu kepada Kanjeng Nabi, berkeluh kesah kepada Kanjeng Nabi. Dauhnya, ya Rasulullah, dzahaba ahlud dusuri bil ujur. Orang-orang yang kaya, orang kaya mereka itu pergi membawa banyak sekali pahala. Mereka itu akan pergi dengan membawa pahala yang sangat banyak. Karena yusalluna kama nusolli. Orang-orang kaya itu mereka itu melakukan ibadah sholat seperti halnya kami juga sholat. Orang kaya sholat, kami juga sholat. Wa yasumuna kama nasumu, mereka juga berpuasa seperti halnya kami yang berpuasa. Mereka puasa, aku ya poso. Tetapi wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, tetapi yang membedakan mereka dengan kami para sahabat yang ini sahabat yang miskin, yang membedakan adalah mereka bisa menyedekahkan harta lebih mereka
mereka bisa menyedekahkan harta lebih mereka bifuduli amwalihim. Sedangkan kami tidak bisa menyedekahkan apa yang kami miliki. Ungkapnya para sahabat, mereka berkeluh kesah kepada Kanjeng Nabi seperti itu. Dijawab sama Kanjeng Nabi, qala awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Apakah Allah itu tidak menjadikan bagi kalian suatu perkara, ketika perkara tersebut dikerjakan, hal tersebut setara dengan sedekah. Hal tersebut seperti halnya sedekah. Apa saja? Inna bikulli tasbihatin shadaqah. Karena setiap ucapan tasbih subhanallah itu seperti halnya shadaqah, setara seperti halnya shadaqah. Membaca tasbih itu dianggap seperti halnya shadaqah. Wa kulli takbiratin shadaqatan, dan membaca takbir, membaca Allahu Akbar itu juga dianggap seperti halnya shadaqah. Wa kulli tahmidatin shadaqatan, dan membaca tahmid, membaca alhamdulillah itu juga dianggap shadaqah. Wa kulli tahlilatin shadaqatan, membaca tahlil, membaca la ilaha illallah itu dianggap shadaqah. Wa amrun bima'rufin wa amrin bil ma'rufi shadaqah, dan memerintahkan, menyuruh pada kebaikan, suatu kebaikan itu juga dianggap shadaqah. Wa nahyin an mungkarin shadaqatan, dan mencegah dari perkara yang mungkar itu juga shadaqah. Hingga wa fi buti ahadikum shadaqah, dan pada setiap buduk kalian semua itu dianggap shadaqah. Jadi shadaqah itu juga gak hanya berupa materi saja, berupa wiridan atau kalimat yang lain, kalimat thayyibah yang lain itu juga dianggap shadaqah. Jadi jangan berkecil hati jika tidak bisa melakukan shadaqah berupa materi, karena Allah sudah menjadikan bagi hambanya, ketika hambanya itu mengucapkan kalimat-kalimat yang baik seperti tasbih, tahmid, tahlil dan yang lainnya, itu dianggap seperti halnya shadaqah. Jika seumpama pengen bersedekah yang banyak, maka hendaknya ya mengucapkan kalimat thayyibah tersebut dengan banyak pula. Qalu ya Rasulullah ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Kemudian mereka berkata kepada Kanjeng Nabi lagi, wahai Kanjeng Nabi, apakah ketika kita itu mendatangi syahwat kita, wa yakunu lahu fiha ajrun, apakah seseorang itu akan mendapatkan pahala? Qala ara'aitum law wada'a fi haram akana alaihi wizrun fakadzalika idza wada'a fil halal kana lahu ajrun. Ketahuilah, ketika seorang itu mendatangi syahwatnya, mendatangi syahwat yang haram, karena mendatangi syahwat yang haram, orang tersebut itu akan mendapatkan berupa dosa. Dan begitu pula sebaliknya, ketika mendatangi syahwat yang dihalalkan, yang diperbolehkan, orang tersebut akan mendapatkan suatu pahala. Hanya dia itu mendatangi sesuatu berupa mendatangi syahwat, mendatangi keinginannya, tetapi ketika keinginannya itu berupa keinginan yang halal, yang diperbolehkan, itu bisa menjadikan ladang pahala, bisa menjadikan suatu pahala. Hati tidak hanya mendapatkan kesenangan hati pribadi, tetapi dia juga akan mendapatkan suatu ganjaran atas yang telah dilakukannya. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Mungkin niki seketik yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.